Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin, yang utama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di pengajian Rabu pagi di Gedung Juang. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Ini sudah melebihi, marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti biasa, kita akan mulai dengan pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken maos juz amma kaca 9 nggih. Surahipun surah An-Naba ayat 8 dumugi ayat 16. Monggo sesarengan ta'awudz lajeng tasmiyah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa ja'alna din alfafa. Sepisan malih boten wonten swanten sanes kejawi wawasan Al-Qur'an. Monggo sesarengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekatan kadang ustazah sampun wonten ngajengan kula panjenengan, kita lajengaken pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsono yang sudah membimbing kita untuk membacakan juz amalnya. Pada pagi hari ini tausiah akan diberikan oleh Ibu Hajah Mas Bufah. Monggo kepada beliau waktu dan tempat. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh jamaah al-muttaqin yang senantiasa kita muliakan, pengurus majelis taklim juga yang senantiasa kita hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta mauunahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pagi hari ini usia kita sampai dengan tanggal 1 Rabiul Tsani, bahasan jurang tanggal 1 wulan ba'da Maulid 1447 Hijriyah
bertepatan tanggal 24 September 2025. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menghirup udara segar, untuk menikmati indahnya alam, untuk menikmati ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan seluruh anugerah yang Allah berikan ini betul-betul kita syukuri dan kita aplikasikan untuk meningkatkan amal ibadah, amal solih dan amal solihah kita sebagai bekal perjalanan panjang kita menuju pulang kepada Allah Rabbul Jalal. Yang kedua, salawat dan salam dengan wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tetap dan tercurahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian digolongkan oleh Allah menjadi bagian umatnya yang pada saatnya nanti mudah-mudahan berkesempatan mendapatkan syafaatnya. Mulai di alam dunia ini, di alam kuburnya, lebih-lebih nanti ketika kita sudah sampai di alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, alhamdulillah Rabiul Awal sudah meninggalkan kita sekalian, dan Rabiul Tsani sudah menyambut kita. Betapa cepat waktu berlalu menghampiri kita. Pertanyaan yang besar, sudahkah kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya untuk memenuhi menapa ingkang dados pangendikanipun Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk menghambakan diri, untuk beribadah kepadanya. Hanyalah ibadah inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan, yang harus senantiasa kita rabuk dan kita tumbuh kembangkan untuk menyelesaikan tugas hidup kita di alam dunia ini. Oleh karena itu 3 ayat kawula waos, ayat 31 dan 32 Al-Baqarah yang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita thalabul ilmi, karena ternyata tidak ada satupun yang bisa kita ketahui kecuali atas izin Allah. Sehingga jangankan kita manusia, malaikat pun bertasbih, malaikat pun berkata, matur dumateng Gusti Allah, qalu subhanaka, maha suci panjenengan Gusti, maha suci. Mula nek kiambak menika kok jarang bertasbih kebangetan niku. Malaikatipun Allah matur, maha suci engkau ya Allah. Apalagi kita ingkang makhluk dhaif, makhluk yang lemah, senajan sampun dipun angkat
tetapi suatu saat ketika manusia tergelincir, Allah akan jlomprongake kita ke dalam jurang kesesatan. Mila dengan sadar diri berucap qalu subhanaka, ya Allah ya Rabb, namung panjenengan zat ingkang maha suci, la ilma lana. Kita sedaya, kita semua tidak akan tahu apa-apa, tidak akan kenal apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali yang Allah kersakaken kita dapat ilmu, kita dapat kepahaman, kita dapat kersa wudi ilmu menika mboten namung wonten ing bangku-bangku formal, tetapi wonten ing usia manula sekalipun kita legaaken sinambi apapun, karena memang inilah masa ingkang dipun siapaken Allah dateng kita untuk nambahi ilmu. Sehingga kita pasti ketika memulai majelis ini dipun buka dengan doa Rabbi zidni ilman farzuqni fahman. Ya Allah ya Rabb, berikan kepadaku tambahan ilmu dan berikan kepadaku tambahan kefahaman terhadap ilmu yang diberikan melalui siapa saja, di mana saja, dan melalui media indera kita apapun juga. Mripat pikantuk sampun blawur, mungkin kuping pikantuk sampun saya suda pemirenganipun, mungkin lesan sampun saya berwewel, tetapi niat kitalah ingkang dipun nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada pagi hari ini menambahkan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Sebagaimana sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Tapi tidak ada salahnya di bulan Rabius Tsani ini kita juga akan bisa mengaplikasikan sifat-sifat kebaikan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan judul keutamaan sedekah atau keutamaan derma. Ma makna sedekah? Apakah arti daripada sedekah itu? Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita sekalian. Zakat, sedekah, dekat, serupa tapi tidak sama. Tetapi di banyak ayat langkung saking 3 kalih papan panggenan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan perintah sholat. Ini yang paling banyak pasti bergandengan memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Ngantos gandeng keras ketika kita membaca aqimis shalah, ada gandengan wa itaiz zakah wa atuz zakah lan sapanunggalanipun. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta karena perintah Allah. Demikian juga sedekah. Kalau zakat itu atas manusia hukumnya wajib bagi yang sudah berkemampuan, kalau sedekah
hukumnya sunnah bagi kita sekalian, orang-orang yang mengatakan kita ingin menjadi hamba ingkang muttaqin. Mula majelis ini DHC 45. Asma majelis taklimipun Al-Muttaqin. Besar harapan kita untuk menjadikan diri tiang-tiang ingkang saya takwa, saya caket dhateng Allah, saya sanggup negakaken dawuh lan ikhlas ninggalaken laranganipun Allah. Inilah manusia ingkang muttaqin. Dados takwa menika bimakna takut nggih waget, takut dalam hal kita akan mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Baqarah 261 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Maka definisi derma sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah ingkang hukumipun sunnah. Menawi zakat wajib menika kagem sinten kemawon ingkang sampun berkemampuan. Mula zakat menika rupinipun werni-werni. Wonten zakatun nafsi, wonten zakatul mal. Zakat diri rupanya zakatul fitrah. Zakat diri sedaya tiyang ingkang kedah dipun bayaraken setunggal tahun sepindah. Siapa saja yang hidup saderenge pelaksanaan sholat Id tanggal setunggal Syawal, mula mereka berkewajiban mengeluarkan zakatun nafsi utawa zakatul fitrah. Yang kedua zakatul mal, zakat harta. Lah di bawah dawuh zakat menika Gusti Allah paring perumpamaan. Tiang-tiang ingkang sanggup ngelongi saperangan bondonipun kaaturaken wonten ing merginipun Allah. Fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dipun umpamaaken, diperumpamakan oleh Allah, Allah akan mengganti, diibaratkan kita menanam sebutir biji. Sebutir benih kita tanam akan tumbuh 7 untai. Masing-masing untai akan tumbuh 100 kepara langkung. Mi'atu habbah. Masing-masing dari 7 untai akan berbuah. Ini sudah bisa kita nyatakan. Begitulah kita ketika menanam sesuatu karena Allah paring kasih sayangipun. Sebagaimana surat An-Naba ayatipun yang tadi kita baca. Allah jadikan malam sebagai pakaian. Allah jadikan siang sebagai digunakan untukmu untuk mencari pencaharian.
Allah jadikan siangnya, Allah sinarkan matahari. Allah berikan air yang melimpah agar tanah dan kebun menjadi subur. Itulah ayat yang tadi sudah kita baca. Luar biasa. Kirang nopo Bapak welas asihipun Allah, seluruh kebutuhan manusia sampun dipun cawisaken wonten ing saklumaing buminipun Allah. Siangnya, malamnya genap dengan matahari bersinar. Nalika kita peteng dedet mawon kaya ngoten rasane. Tapi begitu matahari bersinar, bersukacita, cucian kering, ingkang rajang soto kering, ingkang giling kopi kering, nanti akan jadi beras. Jadi beras akan kita simpan, akan kita jual. Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Semuanya dicawisi. Mula eling menungso. Tidak hanya atas ikhtiarmu juga, tetapi atas cawe-cawe Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha. Demikian Allah sanggup melipat gandakan, memberikan pahala kepada makhluk yang patuh tadi liman yasha. Mboten namung tikel 100, satu menjadi 700, tapi linangkung saking punika kemawon Allah sanggup. Gusti Allah sanggup. Demikian lipat gandanya Allah memberikan kebaikan. Nembe kemawon nglebokaken misalipun 5.000, 2.000, 10.000 tidak terasa. Selepas itu Allah memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita. Ini janjinya Allah. Kalau kita syukur terhadap harta kita, terhadap kesehatan kita, terhadap kesempatan kita, kok dipun ginakaken kagem kesaenan, memang janji Allah surat Ibrahim ayat 7, la azidannakum. Pasti aku Allah akan memberi yang lebih. Mboten kok 1:1, Ibu. Mboten. Pasti akan lebih dari yang engkau berikan. Inilah kemurahan Allah. Disinilah kemaha perkasaan Allah. Disinilah kemaha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyalah orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang akan diterima ibadahnya. Hanyalah orang yang sabarnya tinggi dan dalam. Ketika dapat ujian apapun, yang nanti kesabarannya akan membuahkan hasil. Wa basyiris sabirin. Berita gembira loh yang Allah berikan untuk orang yang sabar. Tidak bunuh diri, tidak ngelokro, tidak putus asa. Ketika ujian besar terus bertubi-tubi, tapi Allah menyiapkan, berikan berita gembira. Dia tetap sabar, dia tetap konsisten, tidak akan nyolong jiko, tidak akan berbuat curang, tidak akan mengambil hak orang, biarpun kekurangan apapun, tetapi kita tetap konsisten, insya Allah. Kenikmatan dibalas lebih banyak, ujian yang menerpa berupa musibah dan sejenisnya, Allah akan menyiapkan kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Bila akhir ayat Allah menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha
Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah itu maha luas. Maha luas rizkinya, maha luas semuanya. Justru Allah lah yang maha tahu dan maha mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari ayat ini marilah kita bersama-sama kita kembangkan. Biarpun di zaman dahulu bahkan asbabun nuzulnya ayat ini bermula dari sahabat Utsman bin Affan dan juga sahabat Abdurrahman bin Auf ketika akan diajak perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf berkata, aku punya 8 dirham ya Rasul, maka separuhnya akan aku tinggal untuk kepentingan keluarga dan separuhnya akan aku pinjamkan kepada Allah. Kata Rasul, ya Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan Allah berkahi 4.000 dirham yang engkau gunakan untuk anak istrimu. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi 4.000 dirham yang engkau pinjamkan untuk jihad fi sabilillah. Utsman bin Affan tidak mau ketinggalan. Saya ikut berperang. Ya Rasul, saya akan berbekal dengan harta yang saya miliki. Untuk apa? Untuk membawa bekal perang. Bahkan orang-orang yang tidak punya bekal sekalipun bisa bersama-sama saya untuk bekal di perjalanan menuju fisabilillah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, turunlah ayat yang demikian. Maka baginda Rasul melalui Aisyah, sahabat Aisyah radhiyallahu an, nate mireng, nggih Bu, nate mireng. Kanjeng Nabi ngendikaaken, lamma khalaqallahu ta'ala ja'alal arda. Ketika Allah menjadikan bumi tancap di alam dunia ini, maka tampaklah bumi bergerak. Fakhalaqal jibala wa wada'a 'alaiha wa taharrakat. Kemudian Allah tancapkan gunung di atas bumi, maka terlihatlah bumi tidak bergoyang-goyang lagi. Mila piantun rumiyin asing ngendika kelo tilik ana gunung berjajar tinggi sumbing sindoro, gunung kelo dadi pakune bumi. Bumi yang tadinya bergoyang karena ternyata dunia ini lebih luas perairannya daripada daratannya. Mula bumi gunung itu dados pakunipun bumi. Malaikat mirengaken meresani dialog kados mekaten, fa'ajabal malaika. Qala ya Rabbi hal min khalqika asyaddun minal jibal. Gusti, malaikat gumun. Mula nek kiambak niku napa mawon mreksani sing endah yuk gumun ketularan sifate malaikat. Malaikat menika kranten hanya diparingi menapa akal kemawon. Hanya diparingi ketaatan kemawon. Mula malaikat kan ndak pernah maksiat. Nek menungso ya akal ya nafsu. Nek do ngapik ngono karang sregep. Nek metu nafsune nggih
Angger metu hawaipun menika menungso ngedap-edapi Pak, ora padha malaikat, kadang-kadang ngeluwihi kewan. Jahate malaikat angger pun ketutupan akale niki menungso dinas dening Gusti Allah kejahatane ki ngluwihi hayawan. Mula diterangaken wonten surat Al-A'qaf ayat 179. Ya Allah, balhum adallu wa adallus sabil. Manusia ingkang sama sekali tidak menggunakan anugerah Allahnya, diberi hati, diberi mata, diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah, melihat, mendengar kebesaran Allah. Kata Allah, ulaika kalham. Ampun serik Pak, wong sing ibaratake pangeran, kita ndak boleh serik. Memang manusia itu fi ahsani takwim is the best Bu, dalam ciptaannya. Memang saya sangat, hidung aja di tengah-tengah. Nggih Bu, hidung monteng mriki Bu, mboten cepak mriki. Dadi nek kentut ki sing oleh malah wong liya. Teng mriki, rekmo teng mriki, ya Allah. Sempurna ciptaan manusia. Tangannya dikasih siku-siku, bahkan dikasih buku-buku menika. Cantik sekali kita memegang, ya Allah, dua. Ngaten. Tapi dibalik kelengkapan ciptaannya Allah menika, nalika manusia lupa dengan kebesaran Allah, bahkan durusi nafsune, ulaika kal an'am. Halal haram hantam semua, bahkan wek dewe wek sopo kabeh yang terakhir seorang ayah menghamili anak kandungnya di bawah umur. Ora tok mripat, ora tok kuping, atine lho wis bebeh. Mboten tok adol, tidak hanya sesat, banghum adallu, pancen menungso zaman akhir wis ngluwihi kewan jahate. Ya Allah. Napa malih yang terupdate adalah seorang perwira polwan membunuh suaminya. Dasko. Oh, iku berita terupdate Bu. Ingkang paling angkat, ya Allah ya Robbi, luar biasa. Sing ngeloni amben dina, ya Allah. Sing goleke duit yang semuanya dia bersumpah untuk menjadi menapa qawwamuna 'alan nisa. Ternyata ajalnya di tangan istrinya sendiri. Ternyata Bu, kejahatan manusia niki jan pun kiambak wis nek niki pun khatam niki Bu. Mula dingendikake memang zaman iki wis tuwek yang luar biasa. Sak tuwek-tuweke kantos piyantun sepuh ngendika iki wis meh kiamat menungsa wis cepik banget kiamate, sebab tanda-tanda kiamat ini sudah muncul yang banyak sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka qala malaikat matur, ya Rabb, menapa wonten makhluk panjenengan yang lebih indah dan lebih sempurna daripada gunung? Kenapa engkau tancapkan gunung di bumi? Bumi tadinya bergoyang menjadi tenang. Naam, qala naam. Dalam hadis Nabi dikatakan ada malaikat, ada. Menapa menika al-hadid teras ngantos kaping sekawan. Hal min khalqika asaddun minal hadid. Ana malaikat na'am. Menapa an-naru matur malih gumun malih lebar an-nar
ada qala al-ma'u. Ya Allah, ternyata air itu luar biasa. Kula Bu toya menika penting Bu. Kiambak gadah toya, kiambak butuh toya. Sehari semalam ditinggalaken toya ndak bisa. Saya pagi-pagi aja pun godhok sak ceret Bu. Nggih, sebab ternyata tadi malam banjir kagungane jenengan boten, ternyata ada pipa kula teng inggil pecah. Banjir teng garasi luar biasa, mula pusate pateni. Lah kula mboten saged mandi kecuali dengan nilekno nika sithik-sithik, kemudian kanthi nggodhok menapa toya enjang-enjang. Butuh ketika sedikit luar biasa manfaat. Tapi ketika banyak melanda wonten luar Jawa kemawon kayak ngeten kiambak di Bali masih terkena banjir. Beberapa hari yang lalu, berapa rumah yang roboh, berapa ratus orang yang mengungsi di 4 kecamatan di Provinsi Bali ingkang kenging banjir. Toyo. Tapi air adalah anugerah Allah. Malaikat takjub, apakah ada yang lebih ampuh daripada air? Naam. Oh no, malaikat menapa ar-rihun. Ternyata air akan kalah dengan angin. Maka malaikat takjub malih terakhir dipun jawab, hal min khalqika syai'un asaddu minar rihun. Menapa tasik wonten yang lebih ampuh? Ana malaikat yaitu ibnu Adam yatasaddaq sadaqatin biyaminihi. Ana ya kuwi umat menungso anak putune Mbah Adam sing tangan tengene lho entengan sedekahan. Tangan tengene kuwi seneng ngerogoh sak, ngerogoh dompet. Jiko sing abang, sing biru, sing ijo, sing ungu, sing coklat, sing abu-abu. Jiko salah siji seset. Ya tasaddaq sedekaten. Dheweke atine ikhlas, tangane mundut nyaris tangan tengene mboten melegani saking ikhlase kepengin derma fisabilillah. Kepengin piyambake sedekah di jalan Allah Rabbul Jalal. Biarkan 2.000, biarkan 5.000, biarkan sesak semen, biarkan pipa dan besi kita sumbangkan, niat kita fisabilillah, mengeluarkan derma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini pun akan jadi amal soleh. Sebagaimana sebulan lalu ternyata sampai di alam kubur pun kita butuh dan kita penting sekali untuk membawa sangu yang berupa ngamal. Ternyata ngamal, poso, sholat, haji, itu kan diri kita. Tapi kalau mengeluarkan harta kita diberikan kepada orang yang berhak menerima, itu insya Allah luar biasa manfaatnya. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika, sungguh di dalam derma itu ada 5 keutamaan. Sungguh di dalam derma itu ada 5 keutamaan. Khamsatu asyain. Menapa keutamaan lan hikmah derma? Yang pertama, taziduhum
fi amwalihim. Allah janji akan mengganti Ibu. Akan mengganti apa? Derma yang kita keluarkan. Bukan melalui 10 yuk kemudian lipatake lus, tapi mengganti dengan apapun ingkang Allah kersakaken. Inilah janji. Yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Yang kedua, Ibu, dawaul lil marid. Yang kedua, insya Allah dengan sodakoan itu akan menjadi penawar dan obat dari segala penyakit. Obat, dawa. Jadi dawa, penawar. Nomor 3, Gusti Allah bakal hindarkan dari bencana. Menghindarkan kita saking pinten-pinten bencana. Ini ngendikane Kanjeng Nabi. Warabi'u wa yamurru 'ala siratikal barkil khatab. Yang keempat, insya Allah akan memudahkan perjalanan kita nanti ketika melewati siratal mustaqim. Ketika perjalanan yang licin, yang panjang, yang jauh, yang sulit itu bagi orang-orang yang dermanya ikhlas lillahi ta'ala, maka akan ditemui hikmah yang luar biasa. Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan memuluskan perjalanan kita nanti ketika nguwat siratal mustaqim. Amin Allahumma amin. Tapi yang namanya pahala boten ketinggal Bu, dereng diaturake, dereng dipresakake teng alam donya niki. Mula yang kita lihat ya banyak orang itu anane ke ya sing diopeni ke ya ming medhit ae. Awang yang golek dhewe kok ya. Labuh ya ora ana sing rewangi kok bar panen kon ngelongi. Karena pahala itu besok tidak terlihat. Tapi kalau jazak berupa gaji langsung terlihat. Borongan pekerjaan langsung terlihat. Tapi kalau perbuatan hasanah itu tidak terlihat. Mila tasih banyak tiang-tiang ingkang kikir lan bakhil. Kadang-kadang alasannya logis karena mencari alasan yang diterima oleh akal kita. Awang yang saya labah ya utang-utang dhewe, utang ya nyarutang dhewe, apa tangga melu nyarutang? Ora. Kok enak ae wis panen kok njur kon rono ngeteri. Tapi ketika berpulang Allah menyampaikan ora akeh kok menungso, tidak banyak yang diperintahkan Allah, sebagian yang kita miliki mboten kata. Kalau yang kata gunakan situ untuk kepentinganmu, yang sedikit legakno. Ngaten. Mula leres Ibu, zaman rumiyin wonten kisah cerita, tapi cerita yang betul-betul, yang seorang perempuan bermimpi, bangun mimpi ternyata tangannya lumpuh. Maka sowan datang Kanjeng Nabi, ditanya oleh baginda Rasul, apa yang kamu kehendaki? Kenapa kamu kesini ya Rasul? Sungguh saya lumpuh, kemarin tidak apa-apa. Lah kenapa kok menjadi lumpuh? Saya tadi malam mimpi seolah-olah kiamat sudah sampai. Saya lihat surga dan neraka. Tapi saya lihat ibu saya berada di tepi neraka. Cuma tangannya memegang sepotong roti dan sehelai kain.
Hanya dengan 2 barang itulah. Kemudian saya lihat di surga, Bapak saya enak sekali. Karena Bapak bersama-sama orang-orang di tepi telaga Rasul. Minum minuman yang lezat, yang seger. Kemudian saya tanya ibu saya, Rasul, kenapa ibu kok sampai gini? Kata ibunya, nak, ketahuilah aku dulu hidup itu, aku sregep ibadah, tapi aku dulu medit, nak. Hanya 2 hal ini yang pernah aku dermakan. Tidak pernah ada yang lain. Hanyalah sepotong roti dan sehelai kain lap inilah yang aku berikan kepada peminta-minta. Maka hanya dengan ini aku menahan panasnya neraka. Maka si anak menangis di mana bapak, maka anak berlari ke bapaknya. Kenapa pak? Ibu di sana kok tidak dibantu? Kata bapaknya, nak, ketahuilah ini adalah tempatnya orang-orang yang taat kepada Allah. Ibu mumbian bila netakon sedekah ngomyang. Unek-unek ke ora gelem. Lah aku ke diharamake karo Gusti Allah nek rono-rono kuwi nak. Mula saking jengkele ibu niku lak bojone jenengan to Pak. Jenengan kok ora perasaan. Malah bapak niki mlengos ngoten, si anak niki nyolong setunggal gelas diaturake ibu. Supados ibu ngunjuk saking telaga Muhammad. Atas kehendak Allah si anak terbangun dari mimpinya, astane sampun lumpuh. Kanjeng Nabi matur, lanjur priye ya Rasul, kula nyuwun didongaake mugi-mugi Gusti Allah paring obat saking kelumpuhan tangan kula niki ya Rasul. Maka Kanjeng Nabi mundut tongkatipun meletakkan, kalau benar wahai si fulan impenmu kuwi ya Allah, sembuhkan kelumpuhan si fulan ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Sadaqallahul adzim. Ternyata namung dengan doa menyebut asma Allah, nek Gusti Allah ngersakaken kelumpuhannya sehat, maka sehatlah si perempuan ini atas kehendakipun Gusti Allah. Sadaqallahul adzim. Mila saking punika para rawuh, monggo kita sareng-sareng ampun awel, ampun eman-eman, sebab di balik tangan kanan kita memberikan, di balik itu Allah menyiapkan berlebih pahala nanti, mulai di dunianya, di alam kuburnya, apalagi di alam akhiratnya. Sadaqallahul adzim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa pedoman. Paling tidak tepati derma kita ini sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan sampai kita berderma tapi masih saja menyisakan hal-hal yang tidak baik bagi penerimanya. Oleh karena itu Allah memberikan pelajaran. Hendaklah ketika kita bersedekah itu tepati aturan-aturan. Yang pertama aturanipun, nek saged dipun rahasiakno. Rahasiakan derma kita. Sebab Gusti Allah Maha tahu Bu niat baik kita. Allah Maha tahu.
Maka zaman dulu itu kadang-kadang hanya ditalekke tenggen surbane si fakir yang tidur di jalan, di tempat yang sepi dan lain-lain. Saking dene wira ini pun ngreksa keikhlasanipun menika luar biasa. Tapi nggih nek sakniki pripun nggih zamanipun berubah, Bu. Jangankan apapun wong semuanya dipun damel konten kok, Bu. Nggih niku zaman sakniki apapun kepinginnya nggih ngoten. Tapi kan Gusti Allah ngendikaake ojo kowe pamer kalladzina yunfiqu maluhu ri'a annas. Ojo kaya wong akeh kelo dia nafkahake bondone ning krana riya. Maka yang pertama ajaran Allah Bismillahirrahmanirrahim wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Ketika kamu merahasiakan dermamu manusia itu fahuwa khairul lakum, lebih baik bagi kamu sekalian. Niku firman Allah. Ketika kita merahasiakan. Mula nggih monggo Pak, misalipun kok tiyang sanes sing kanggo ngumumaken nggih mboten napa-napa. Tapi ketika kita berbuat baik, orang lain enggak tahu pun karena kita bukan untuk orang, karena niat kita enggak ada lain kecuali lillahi ta'ala. Satu, rahasiakan. Ingkang angka kalih jauhkan dari mengundat-undat dan menyakiti hati penerimanya. Ini sering banyak terjadi. Kadang-kadang orang juga sering mangkel itu loh. Sering mangkel kan gitu. Itu ngundat-undat namanya. Ya. Menyakiti aja imam ngono kok ngemis ya ora usah diunek-unekake dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika panjenengan wonten perapatan yuk ningali, kadang-kadang terenyuh tapi kadang-kadang mangkel Ibu. Lah, ini Allah memberikan warning kepada kita. Yang dipanggil orang-orang yang beriman Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan sia-siakan, jangan batalkan pahala dermamu bil manni wal adza, dengan mengumpat-umpat dan menyakiti hati penerimanya. Kayak kebanyakan orang itu. Orang banyak, kalau di depan orang banyak, rak ngasih yang paling banyak. Mungkin lah orang ngono lah 1000 ae kadang dintalake trek. Jangan engkau batalkan pahala dermamu. Yang ketiga. Kemudian syarat yang ketiga, satu, rahasiakan. Yang kedua, jauhkan dari mengundat-undat dan menyakiti hati penerima. Ini syaratnya kita untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga, berikan yang terbaik. Kalau memberi jangan yang paling jelek, yang terbaik. Yang terbaik. Kata Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan hatta tunfiqu, sehingga engkau sanggup menafkahkan sebagian hartamu mimma tuhibbun. Harta yang engkau berikan itu bukan harta yang jelek, bukan harta yang buruk, tetapi mimma tuhibbun,
tuhibbun. Napa kemawon ingkang kita cintai, yang kita remeni. Duit niku dhewe seneng Bu. Ayo duit kuwi sing leke. Nek duitke gombrek kalih anyar padha nilene. Nek sing gombrekke 100 karo 100 kincring nilene padha. Tapi nek nasi kebul-kebul entes mateng karo kebul-kebul patang dina nang Magicom beda. Nilainya berbeda. Maka mimma tuhibbun, kalau kita masih kolu dahar, itu yang kita berikan. Artinya terbaik menika Ibu. Bukan kok njorarak ngentai klambi, wah sing gak entes tukune 2 juta malah harak dimehke. Nggih mboten Bu, tapi masih pantas dipakai, belum suwek, belum bolong lan sak panunggalanipun. Mimma tuhibbun. Kowe aku ya hijah, tapi aku kepengin weweh. Di sini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Nabi, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu thayyib. Allah tidak akan nerima kecuali yang baik-baik. Marilah mila ibu niat mawon, niat sing apik, niat sing apik. Wong nek niat apik irung lakon ya wis diganjara. Sudah dipun paringi ganjaran, maka janganlah kita berbuat ingkang boten sae, yang baik. Kemudian yang keempat, berikan ibu nak memberi ikuti dengan muka ingkang berseri. Para rawuh ingkang minulya, kita ini diregani ini karena kita kan punya muka Ibu, nggih. Maka muka yang dicintai oleh Rasul itu yang bastul wajhi. Monggo ingkang berseri-seri. Muka berseri-seri menika mboten lipstike kandel, wedake kandel, celake jlirit mboten. Berseri-seri menika ingkang ramah, ingkang sumeh, ingkang medal saking tutukipun tidak ada lain kecuali qaulun ma'rufun. Persis setunggal jam pun entek waktune. Ya, ada tadi bunyi, yuk saya lihat. Tadi kan saya naik juga sudah lebih dari jam 9. Terus persis 1 jam para rawuh. Yang keempat syaratnya kita berderma adalah berikan dengan muka yang berseri-seri. Karena muka yang masam, yang kecut menika ndak ada lain kecuali disiapkan Allah ke tempat panggonan ingkang ngrekoso nuwun injih wonten ing alam mrika dicawisi jenengane ae ngedap-edapi. Ana neraka ju, ana neraka utama, ana neraka jahanam, ana neraka sair lan liya-liyane. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, paling akhir insyaallah afdhalul a'mal ala dhahril ardi salasatun. Talabul ilmi wal jihadu wal kasbu minal halal. Ya. Penghujung atur sebaik-baik perbuatan kita. Ada 3 yang paling utama. Mila monggo kita tingkataken yang pertama, kita lanjutkan talabul ilmi ini. Karena sungguh orang yang suka talabul ilmi adalah habibullah. Kita badhe dados kekasihipun Gusti, dicintai oleh Allah. Ya Allah. Talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Yang kedua adalah wal jihadu. Kita bersama-sama di sini tidak ada lain kecuali berjuang untuk membuang kebodohan, untuk mendapatkan setitik cahaya dari ilmu, untuk bisa kita amalkan, untuk kita lakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan di mana-mana. Insya Allah wal jihadu waliyullah.
Orang-orang yang sanggup berjihad di jalan Allah akan menjadi penerus perjuangan waliullah. Wali Allah di muka bumi. Tebarkan perdamaian, tebarkan sholawat, tebarkan semangat perjuangan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, wal kasbu minal halali karimun alallah. Menawi badhe dados piantun ingkang dipun mulyakaken Allah, Ibu, monggo kita berusaha. Seberapapun rizki yang Allah berikan, mudah-mudahan wal kasbu minal halali. Kita berusaha mencari sekecil apapun, apa meneh sing gede dari hal-hal yang halal. Amin, amin. Allahumma amin. Kesimpulannya, monggo kita suka berbagi. Insya Allah dengan berbagi kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita sejenak bersolawat yang paling pendek, yaitu solawat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma rzuqna sa'adah warzuqna al-qana'ah warzuqna al-istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wal barakata fi rizqina wat taubata qabla al mautina war rahmata indal maut wal maghfirata ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten lan semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.